4, 3, 2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Afni. Gimana kabar anak-anak? Sehat kan? Bu Afni harap anak-anak dan keluarga selalu sehat dan anak-anak juga selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, hari ini Bu Afni akan membahas tentang tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan untuk pembelajaran pertama. Bu Afni harap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia dan dapat menentukan ide pokok setiap paragraf pada suatu bacaan. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, silahkan anak-anak perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui hewan dapat bergerak dengan berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, kelinci dengan melompat. Tahukah anak-anak, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Tahukah anak-anak, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama untuk menghasilkan gerak. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah anak-anak mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Betul sekali. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan tetap akan diam dan tidak dapat melakukan gerakan. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki peranan sangat besar pada sistem gerak hewan dan manusia. Berikut merupakan fungsi dari tulang adalah 1. Membentuk dan menegakkan tubuh. Kedua, melindungi organ-organ dalam. Ketiga, tulang juga berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh. Dan yang keempat, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jika tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Nah, demikian tadi materi tentang organ gerak manusia dan hewan. Kemudian Bu Afni mempunyai sebuah bacaan yang terdapat dalam buku tema 1 halaman 3. Di sini tugas anak-anak nanti mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragrafnya. Tetapi sebelum kalian mengerjakan tugas ini, anak-anak perlu mengetahui bagaimana cara mencari ide pokok terlebih dahulu. Cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah
ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Setelah kalian menemukan kalimat utama, kalian mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, dengan bacaan tadi, organ gerak hewan dan manusia terdapat 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, bagian, atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Di sini, untuk ide pokoknya adalah di kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan untuk kalimat pengembangnya yaitu di kalimat kedua dan ketiga. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dan kalimat yang ketiga yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Demikian anak-anak cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya di paragraf 1. Sekarang tugas kalian mencari ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Kecuali paragraf 1, berarti kalian mengerjakan paragraf 2 sampai paragraf 5. Silakan kerjakan dengan bentuk tabel seperti ini, dikerjakan di buku tugas ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Demikian tadi anak-anak, kita sudah mempelajari materi tentang tema 1, subtema 1, dan untuk pembelajaran 1. Sekarang kalian pasti sudah mengetahui alat gerak hewan dan manusia, yaitu otot dan tulang. Serta kalian juga sudah bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas di buku tugas sesuai dengan petunjuk Bu Afni, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komennya agar Bu Afni lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran untuk kalian. Oke, mungkin hanya itu. Bu Afni harap anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.